Oke. Oke, sebelum mulai saya mau nyapa dulu. Shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Lagi ya. Shalom. 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 Haleluya. Kiranya Tuhan wifi-nya Anggi lancar sampai selesai. Amin. 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 Haleluya. Oke. Ada yang apa? Ada ini suara anak-anak. Saya mute semuanya. Nanti yang memungkinkan bisa dibuka. Ya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur malam ini kami berkumpul Tuhan. Kami di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau ada bersama kami, sekalipun ruang dan waktu kami yang berbeda. Kami bangga memiliki Engkau ya Bapa, dan kami mau berjuang untuk bisa dinikmati dan dimiliki oleh Engkau. Bapa, kami membawa segenap hidup kami di hadapan-Mu. Kami minta Tuhan perkenanan-Mu atas kami semua, atas hamba-Mu yang melayani di PAW dan penyampai firman-Mu, Mama kami. Bapa, urapi kami dan urapi jemaat-Mu seluruhnya. Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Bapa, seperti firman-Mu, kami mau mempersembahkan segenap hidup kami untuk-Mu Tuhan. Kami mau berjuang untuk perkenanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami memulainya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari yang bisa unmute, yang memungkinkan di-unmute ya. Sally, Anggi, kan sendiri-sendiri nih, bisa di-unmute. Oke, Foni datang. Haleluya. Foni, selamat datang. Foni, selamat datang Yuni. Oh ya, adiknya Delvia Sarah mau masuk. Boleh masuk, selamat datang ya. Saya siap untuk konfir. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan lebih dari nafasku. Foni semangat ya. God bless you. Sukacita yang dari Tuhan. Penghiburan yang dari Tuhan. Ada buatmu dan seluruh keluarga. Tuhan berkati. Lebih dari nafasku. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa. Seumur hidupku. Lebih dari nafasku. Lebih dari nafasku. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya
Bapa untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku. Santi datang. Bapa, pegang tanganku. Pegang tangan kami ya Bapa. Aku rindu saat teduh bersama. Dekap aku dalam hangat pelukanmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafas kami ya Bapa, kami perlu Engkau. Haleluya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku ya Bapa, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Dengan segala hati kita semua, Bapa pegang tanganku. Mari kita pujikan. Haleluya. Bapa, pegang tanganku, kami rindu Tuhan. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat pelukan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, pegang tangan kami.
Aku rindu tinggal di dalam hati. Yes, Lord. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku ya Bapa, lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi bersama-sama, unmute. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi kita pujikan bersama-sama. Lebih dari nafasku Bapak, Ibu Yuni bisa dianku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku berbelas kasih-Mu tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari bersama-sama kita mengucap syukur. Christine, Anggi, di unmute ya, memungkinkan. Mari kita bersyukur, kita mengucap syukur. Jangan dari antara kita ada yang berdiri. Mari kita bersyukur bersama-sama. Di hadapan Tuhan, mari kita bersyukur. Foni, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mengucap syukur. Foni kuat, sumber penghiburan datang dari Bapa. Tidak perlu alasan untuk di dunia ini. Alasan kita adalah Yesus yang hidup bagi kita. Yesus yang membayar lunas bagi kita. Mari kita bersyukur bersama-sama. Haleluya. Kami memuji-Mu Yesus. Haleluya. Kami terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
kasih. segala yang Terima terima kasih. kasih. Kami mau memuji Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab kami layak disembah Bapa. Haleluya. Kami mau memuji nama Yesus. yang Kami sembah besar. Engkau, Kami Tuhan. bersyukur Kami memuji nama kasih-Mu yang Haleluya. sempurna. Kami Syukur bagimu, bersyukur Engkau hidup bagi kami. Terima kasih. Engkau Yesus. ada bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur. Kami Engkau bangkit dari antara mati. Ada bagi kami bersyukur. Kami mau menyembah Yesus. Haleluya. Kami Bapa, Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih-Mu yang sempurna hidupi hati dalam kami. kami bersyukur. Semua indah di mata-Mu. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Apa Allah yang layak disembah, ditinggikan, dipuji. Terima kasih Tuhan. Yang layak disembah, yang layak diharapkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami membawa segenap hati kami. Kami membawa segenap pikiran kami. Kami membawa diri kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami Haleluya. mempersembahkan kami sebagai persembahan yang hidup, yang Tidak pernah dan yang biarlah segala yang sesuatu terjadi Tuhan. kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Kami selalu kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu merasakan ada seperti dalam apapun Tuhan, dalam keadaan apapun kami tetap setia kepada-Mu. Haleluya. Kami Tuhan, Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami melakukan Engkau. Haleluya. memuji-Mu Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Hosana bagi. Haleluya. Mari semua jangan ada yang terdiam. Mari semua mengucap syukur. Mari semua menyembah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Mari semua jangan ada yang terdiam dari antara kita. Mari kita tinggi. Kami mau memuji-Mu Yesus. Lebih dari nafasku, perlukan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa. Seumur
hidupku. Lebih dari nafas kami perlu Kau Tuhan. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Tanganku ya Bapa, untuk selamanya. oh, untuk Selamanya. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau menyambut firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memujikan. Ini baru ya buat semua, tapi ini lama bagi saya, bagi Mama ya yang sudah tahu, Bapak Gembala kita. Ini lagu udah lama, tapi baru buat kita semua. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita pujikan lagu ini. Nanti setelah pujian ini selesai dan menyambut firman Tuhan, nanti Ce Anggi berdoa untuk firman Tuhan ya Ce. Siap? siap. Oke. Mari bersama-sama kita pujikan. Bapa ajarku paham. Ya Ce Yuli. Rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil dengan kekuatan. Tapi tiada yang mustahil, apapun bagimu. Mari bersama-sama latihan ya dari awal. Bapa ajarku pahami. Bapa ajarku paham. Rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil dengan kekuatan. Tapi tiada yang mustahil, apapun bagimu. Roh Kudus dalamku, gemeteraikan ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu buka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu dalam segala hal. Bapakku turut bekerja supaya jadi sempurna
Bapak ajarku pahami. Mari bersama-sama kita latihan ya. Bapak ajarku paham rencanamu. Bapak inginkan aku menjadi rancangan walaupun itu mustahil dengan kekuatan yes. Tapi tiada yang mustahil apapun bagimu. Roh dalamku gemeteraikan ke dalam kebenaran. Kuasa firman-Mu buka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya jadi sempurna. Roh Kudus dalamku gemeteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu dalam aku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya jadi sempurna. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Mari kita sebelum mendengarkan dari kebenaran dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berkata dalam surga, Allah yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dan pada saat malam hari ini Tuhan, kami boleh datang hadirat-Mu, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu semuanya anugerah-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati hati kami sehingga hati kami ini boleh menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditabur benih firman Tuhan Bapa. Begitu juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini, Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu sehingga apapun yang hamba-Mu katakan kepada kami melalui firman Tuhan Yesus ini benar-benarlah sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan, dan sekarang kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mama, di-unmute, Ma. Mama, di-unmute. Nah. Oke. Halo.
Shalom. Ya, Shalom. 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 Kenalkan, nama saya Api. Firman Yasina Sutirtomarto. Ya, jadi salam kenal bagi semua dari jemaat Kristus yang terkasih yang ada di Amerika, mungkin ada Tiongkok, dari Ya. dari Surabaya, dari Jogja, dari mana lagi? Medan. Dari Medan. Medan, Bogor. dari semua. Dan memang ini sudah terbukti bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas. Sekalipun dunia membatasi, tetapi kita tidak bisa dibatasi. Amin. Haleluya. Amin. Sebelum kita belajar bersama, karena saya dikatakan Ibu Ririn bahwa wanita tua harus mengajari wanita muda. Tetapi di sini ada Bapak. Ada Bapak di sini. Jadi ya ini pengalaman saya dengan mengamati dan belajar. Karena setiap kita memang harus belajar firman Tuhan dan harus kita lakukan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita tandanya harus mentaati firman Tuhan. Sehingga pada saat kita tidak Amin. melakukan, artinya kita itu sebetulnya menipu diri kita sendiri. Ya kan? Firman Tuhan katakan begitu. Nah, untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita, kita sekarang melihat diri kita masing-masing ya, dan juga termasuk saya sendiri, bahwa keselamatan itu adalah pemberian daripada Tuhan, karena Tuhan sudah melakukannya di kayu salib. Ya kan? Amin. Ya. Amin. Jadi apakah Amin. ini sudah yakin bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan kita? Yakin atau belum? Yakin ya? Oke, yakin. Kita setuju dulu yakin. Yes, keep yakin. Kalau kita belum yakin, ya bahwa itu dari pihak Tuhan. Jadi dari pihak Tuhan itu Tuhan sudah melakukan buat kita. Ya, sudah dikasih tanda. Tandanya adalah kasihnya yang memberikan nyawanya bagi kita semua. Kita harus ngerti itu. Karena kalau kita itu tidak ngerti ini, kita nanti ke depannya dalam menjalani kehidupan itu kita tidak akan pernah bisa tahan uji tidak akan pernah bisa. Makanya harus pahami itu. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan keselamatan buat kita, nah yang harus kita responi ada di Filipi 2 ayat 12b. Ya, kita 2 ayat 12b. Pihak kita adalah kita harus mengerjakan keselamatan itu ya dengan takut dan gentar ya. Ada di Filipi 2 ayat 12b. Ya, saya bacakan ya. Atau ada yang mau bacakan? Ditampilkan bisa Filipi. Atau ya mah sebentar mah ditampilkan Filipi 2 ayat 12b. berapa mah? 12b. Filipi 2 ayat 12b. Filipi 2 ayat 12b. Ya mah sebentar mah. Sebentar. Oke. Laptopnya lari-lari. Bentar mah, belum muncul mah. Filipi 2 ayat 12b. Oke, ini dia.
Nih mah udah muncul. Oke. Ada yang mau membacakan ini? Ceanggi kencang biasanya. Ayo, siapa yang mau? Ceanji. Oke, oke. Ceanji. Tuhan. Silakan. Dan udah belum? Belum kepencet lari. Oh, Pilih soalnya aku lagi kedua 12 B. 12B. Ya. Ya, C. Oke. Oh, ini ya, 12 ya. Hai Ya, B. saudara-saudara. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Amin. Thank Jadi, you. terima kasih. Ini sesuatu yang memang harus kita respon. Bahwa Tuhan memang sudah memberi keselamatan kepada kita. Tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu setiap hari. Ya, jadi dengan takut dan gentar. Artinya begini. Jadi kalau kita ini tidak merespon keselamatan, berarti sebetulnya kita tidak yakin. Karena dari pihak Tuhan itu memang sudah melakukan, tetapi Tuhan juga ingin melihat respon kita dari perilaku kita dalam setiap hari. Itu yang kalau saya secara pribadi itu menyatakan bahwa mengerjakan keselamatan setiap hari itu adalah melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Baik itu makan minum, baik itu pekerjaan, baik itu apa saja, hubungan dengan siapa saja, itu harus kita kerjakan dengan tepat. Ya, untuk menjadi tepat itu sesuatu yang memang perlu kita latih, kita belajar. Tanpa itu kita tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Jadi kita ini artinya pembohong. Di hadapan Tuhan kita memang dilihat apakah memang kita ini mengerjakan keselamatan atau tidak. Nah, jadi ini adalah pengalaman yang saya sebetulnya mengamati. Seperti begini, keselamatan yang Tuhan kasih itu artinya kan kita harus mengalami kematian untuk bisa mencapai keselamatan yang sempurna itu, janji Tuhan. Artinya banyak kita yang sebetulnya tidak memahami, atau artinya begini, kita itu mau kemana sih? Kita belum memikirkan tujuan kita tuh kemana secara serius. Cuma kita tahu kalau kita ini nanti mati, kita pasti akan ke surga, kan gitu. Tetapi kita seringkali justru takut dan gentar akan kematian itu. Nah, jadi untuk kita mengerjakan keselamatan setiap hari, keselamatan yang Tuhan perintahkan itu, kalau kita tidak kerjakan, kira-kira kita bisa yakin tidak bahwa kita benar-benar mendapatkan keselamatan? Itu perlu kita tanyakan pada diri kita dulu, ya. Karena keselamatan itu sebetulnya bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi dari kita, dari gaya hidup kita, itu keluar suatu sudah namanya gaya kita atau sesuatu yang kita lakukan setiap hari itu akan memancarkan siapakah kita.
Dan itu akan dilihat semua orang. Dan tujuannya Tuhan itu adalah juga untuk orang lain. Untuk banyak orang yang sebetulnya sudah ditetapkan oleh Tuhan, melalui kita, orang itu diselamatkan. Masalahnya, kalau kita sendiri nggak ngerti, atau kita itu istilahnya nggak mau belajar, otomatis kita nanti akan menjalani kehidupan sehari-hari, itu akan menjadi sesuatu tontonan umum yang seperti umumnya orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi nggak ada bedanya. Ya, artinya kalau orang butuh uang untuk kebutuhan ya hutang aja, atau nyuri, atau menipu, nah begitu. Nah jadi untuk bisa mengerjakan keselamatan itu yang pertama menurut saya adalah wajib hidup, kita harus wajib hidup seperti Kristus hidup. Itu tidak bisa dibantah. Jadi karena firman Tuhan yang ada di 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya. Biar cepat ya, saya bacakan ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi artinya Kristus telah hidup di dunia. Nah, itu memang teladan kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu ada di dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab itu. Jadi kalau kita ini dalam setiap hari, kita sudah merasa diselamatkan, kita juga wajib untuk menyelamatkan perasaan kita, jiwa kita, artinya pikiran kita, keinginan kita harus wajib hidup seperti Kristus. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Nah, sebetulnya kita harus mempersiapkan hari kematian. Kenapa? Saya katakan harus mempersiapkan hari kematian kita. Karena segala sesuatu, masalah, itu sebetulnya ujung-ujungnya adalah kematian. Nah, ini pun saya sebetulnya berdoa, bertanya sama Tuhan dengan masalah-masalah yang anak-anak Lazarus ya. Terus juga saya melihat banyak orang-orang yang punya masalah. Ya, kita nggak ngalami, tetapi saya mengamati dan banyak orang yang punya masalah, ya malu yang ada di mana itu di Korea atau di Jepang atau di mana itu, dia malu aja bunuh diri, artinya kematian, ya kan? Terus kalau katakanlah makan salah, ya, terus terjadi sakit, ujung-ujungnya mati, ya kan? Ada pendeta juga habis melayani dengan keluarganya, dia makan bakso. Ketelen itu bakso itu juga mati di warung bakso. Artinya kematian. Jadi apa saja ujungnya itu kematian. Nah, sedangkan kematian itu kita semua tidak ada orang yang tidak takut dengan kematian. Tetapi itu harus kita hadapi dan kita pasti ngalami. Nah, sehingga pada waktu kita ini mau menerima keselamatan, sebetulnya artinya kita mau meninggalkan dunia. Kita ini kayak nggak rela, ya kan? Jujur kita nggak rela meninggalkan dunia, karena kita cinta dunia. Buktinya apa?
Ya, kalau kita ini istilahnya pada masa-masa dulu, kalau kita mau ibadah atau kita mau doa atau kita mau lakukan sesuatu yang mengarah kepada Tuhan, tentu kita itu seringkali kita kalahkan dengan kebutuhan kita, ya kan? Kebutuhan kita. Jadi kebutuhan rohani kita itu kita kalahkan dengan kebutuhan jasmani kita. Ya, sedangkan Tuhan bilang kita tidak boleh mencintai dunia dan isinya. Ya kan? Jadi kalau dunia kita, Tuhan bilang bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala kemuliaannya. Nah, kalau kita itu tidak mempersiapkan hari kematian kita, sebetulnya kata Tuhan yang saya berdoa minta tahu kepada Tuhan tentang kematian itu. Karena juga ada banyak orang yang istilahnya orang tuanya mati, dia tidak berani pulang ke daerahnya tapi tidur di tetangganya. Lah kan lucu gitu kan. Jadi itu sesuatu yang memang tidak bisa kita ngomong orang ini kok takut mati. Padahal dirinya sendiri nggak pernah berpikir atau mempersiapkan hari kematian atau bergumul sama Tuhan tentang hari kematian. Nah, pada saat saya berdoa, Tuhan jawab begini. Kalau orang tidak pernah mempersiapkan hari kematiannya, dia tidak akan atau mereka tidak akan pernah bisa menjalani hidup masalah di bawahnya itu dengan benar. Karena kematian itu adalah hal yang paling organ yang tertinggi, ya. Orang sakit, ya, masalahnya kan sakit, kan di bawah kematian. Jadi semua masalah itu sebetulnya di bawah kematian. Setuju apa enggak? Ujung-ujungnya, yes. Halo? Semua Setuju. Semua masalah, karena ini yang bilang Tuhan ke saya pada waktu saya berdoa. Saya baru sadar, iya ya, betul. Jadi kalau orang tidak pernah mempersiapkan hari kematian, dia tidak akan pernah bisa mengatasi masalah yang di bawahnya. Tapi kalau sudah mempersiapkan hari kematian, walaupun kita masih takut, karena belum sempurna mengerti itu, karena sedang dan selalu belajar, ya kan? Lah, masalah yang sedang kita hadapi, tentu kita akan bisa menghadapi dengan benar. Karena apa? Karena kita tahu Yesus sudah menyediakan keselamatan buatku, berarti surga. Nah, kalau aku sudah dikasih surga, aku merespon dengan belajar. Kita jujur juga, kalau kita belum melakukan ini, itu, dan yang lainnya, kita harus juga jujur sama diri sendiri dan ngomong sama Tuhan. Itu sebetulnya kebenaran. Kita enggak bisa munafik. Kalau saya ngomong, Tuhan, aku sebetulnya takut mati. Jadi, tapi firman-Mu, nah, kita harus memang banyak baca firman, dengar firman, supaya kita itu bisa ngomong sama Tuhan itu selalu pakai firman-Nya. Gitu. Jadi kalau aku takut kematian, firman Tuhan ada yang mengatakan, Tuhan, besok Tuhan itu kan datang. Datang itu rapture itu ya, kita rapture kan, Tuhan datang di angkasa, di langit ya. Kita bisa terbang gitu ya. Jadi kan ada yang memang tidak perlu harus mati. Nah, aku pengen yang tidak mau mati Tuhan. Nah, tapi tetap harus mempersiapkan hari kematian, kan itu firman juga kan. Nah, bagaimana kita ini harus
bisa tetap mempersiapkan hari kematian, karena semua itu kan Tuhan yang menentukan. Tetapi kan ada firman-Nya yang kita bisa rapture gitu. Karena aku punya alasan. Kenapa? Aku naik pesawat pusing, naik apa saja becak pun pusing semuanya, karena ya memang aneh, orang yang aneh dari Tuhan. Karena dokter mengatakan saraf saya adalah saraf yang tidak beraturan. Jadi sudah dari sononya saya naik lift itu yang gini, begitu pusing. Nah, saya berpikir gini, kalau dari Tuhan naik kan itu seperti lift tapi tidak ada mesinnya ya, kita bisa naik. Terus saya berpikir dan ngomong sama Tuhan, Tuhan, orang bisa naik kayak begitu. Itu gimana ya? Kan kata Tuhan, pikirkan yang di atas. Kan kita mau ke atas, tapi kita mikir yang di bumi melulu. Iya kan? Akhirnya kita tuh ketinggalan. Tuhan mau apa, kita sibuk bekerja, banting tulang, ya kan, sampai tulangnya sakit semua, ya kan. Nah, jadi saya pakai ayat demi ayat. Saya ngomong, Tuhan, kok bisa naik sendiri? Kan piye carane? Tapi kayaknya samar-samar saya menangkap. Jadi orang itu nggak bisa menipu Tuhan. Ya, artinya kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus penuh dengan kudus, penuh dengan firman Tuhan, dan dampaknya kita pasti melakukan. Kalau orang dengar firman, baca firman banyak, kita rasanya suka nyembah ya, tetapi kita tidak mau melakukan firman, itu ya tidak mungkin kita akan bisa naik. Karena kita penuh firman, penuh Roh Kudus itu adalah cara bagaimana kita itu sebetulnya mau naik level di hadapan Tuhan, sambil kita itu sebetulnya punya keinginan apa yang Tuhan sebetulnya janjikan. Saya tanya, seneng rapture atau seneng mati? Jujur. Sekilas disampaikan, rapture itu pengangkatan. Kalau Bapak Gembala bilang kita pengangkatan. Pengangkatan orang-orang yang pengangkatan. Pengangkatan, Bu. Pengangkatan. Percaya. Ya. Suka yang pengangkatan. Pengangkatan. Dan banyak. Suka yang langsung diangkat, mah, nggak melalui mati dulu gitu. Ya kan? Ya, tapi tetap kita harus mempersiapkan hari kematian, kata Tuhan. Karena apa? Karena hari kematian memang harus kita lewati, harus kita alami kalau kita memang harus ngalami. Tapi kalau kita mau loncat ke rapture, ya nggak bisa juga, karena memang segala masalah itu ujung-ujungnya memang kematian. Karena apa? Kematian itu adalah jembatan untuk kita memang ke surga. Lah, masalah itu sebetulnya hanya diizinkan oleh Tuhan itu untuk melihat hati kita. Hati kita itu cenderung kemana? Ya. Masih enggak nangkap ya? Masih enggak nangkap ya? Contoh ya. Kalau kita ini seorang istri, harusnya tunduk pada suami. Jujur, kita ini tunduk apa enggak? Enggak kan? Tapi Roh Kudus beritahu enggak? Sekian persen, mah. Ya, sekian persen tetap harus belajar, memang ya kan? Nah, tapi secara jujur,
kita ini kan sebetulnya memang karena penolong, kita seringkali diberitahu Tuhan itu pengertian-pengertian yang sebetulnya suami tidak ngerti. Dampaknya begini tuh kayak kabel kita itu sudah ngerti gitu ya. Ini begini. Tapi suami nggak ngerti. Akhirnya kita gurui. Padahal dia itu imam. Dia itu raja. Seperti Yesus kan, imam dan raja. Nah, untuk kita seperti Yesus hidup, ya, wajib hidup seperti Kristus hidup itu, kita itu sebetulnya butuh salib dalam mengatasi segala sesuatu. Salib itu apa? Kalau Yesus tadi kan sudah ya melakukan buat kita keselamatan. Kita wajib mempersiapkan hari kematian. Kita harus menghitung umur. Yang berikutnya ya, kita sudah tahu. Kita harus mempersiapkan hari kematian. Ya. Lah mengerjakan keselamatan itu kan pasti juga setiap hari, bukan? Karena itu memenuhi kuota di mana kita harus mengalami kematian. Nah, setiap hari ini kan kita mengalami banyak hal. Contoh-contoh tadi satu, untuk istri harus tunduk pada suami. Nah, cari ayat tentang istri kalau sudah bersuami. Kalau kita anak, ya kita harus cari ayat yang buat anak supaya kita bisa merenungkan bersama Tuhan, tanya sama Roh Kudus. Pada saat kita juga sudah punya besan atau punya bertetangga, ya utamakan orang lain. Bisa enggak kita itu mengutamakan orang lain? Makanan kita hanya sedikit, satu piring, ya kita lapar gitu. Ada orang datang, jujur, kita bisa nggak kasihkan langsung gitu atau kita bagi? Nah itu setiap hari itu harus kita latih. Kalau enggak, masalah satu piring namanya nasi, kita itu kasih ke orang lain, kita bisa cerita ke orang dengan hati yang dongkol, hati yang tidak nyaman. Dan sedangkan kita tahu masalah itu digunakan Tuhan untuk melihat hati kita itu cenderung kepada firman atau tidak. Kita pelaku firman atau enggak. Gitu ya. Nah, jadi kita harus mengerti itu. Nah, terus setiap hari umur kita tentu berkurang. Ya, di dalam dunia kita berkurang. Kalau manusia mengatakan, Daud mengatakan Mazmur di Mazmur 90 ayat 10 bahwa umur manusia itu hanya 70. Ya, kalau kuat ya 80, lebihnya itu kesengsaraan. Ceritanya penyakit ini encok, ini gatel, ini apa, karena saya punya ibu saya yang sudah di kamar melulu, saya harus ini, harus itu melayani, saya tahu gitu ya. Kesulitannya harus ditolong, nggak bisa mandi sendiri, apa-apa nggak bisa. Nah, itu kalau Anda juga lihat orang lain yang sudah tua, mesti omongannya kan akan pamer namanya penyakit. Gula darah saya 200 sekian. Oh, seenak kamu. Kalau kita di dokter itu, dengar kan? Saya ini 300 sekian. Yang lain aku. Nah, jadi lebih mereka itu lebih pingin berlomba sesuatu yang lebih menderita, gitu kan? Seperti itu. Jadi kita menghitung umur. Jadi kalau umur saya sudah 56 tahun, berarti kalau 70 tahun, ya
Kalau makanan minuman saya sehat, nyampe paling. Tapi kalau makanan saya yang ngawur, seperti Tuhan bilang ini enggak boleh, itu enggak boleh, kita sikat aja dengan pakai ayat, ya. Padahal kedokteran juga ngomong ini enggak boleh karena ini, tapi aku sikat aja, paling enggak nyampe. Nah, apakah sisa umur saya yang tinggal? Mungkin kalau 60 tahun saya dipanggil Tuhan, itu berarti kurang 4 tahun. Saya harus kejar tayang, harus maraton. Ya, kalau syukur kalau nanti 70 tahun atau bahkan 80 tahun. Nah, atau bahkan Tuhan yang mengatakan umur manusia di Kejadian 6 ayat 3 itu dikatakan bahwa umur manusia itu karena manusia itu daging, roh Tuhan tidak bersama-sama dengan manusia ya pada waktu itu ya karena sudah jatuh dalam dosa, bahwa umur manusia hanya 120 tahun saja. Kan gitu. Jadi kalau ada orang ngomong umur itu nenek itu umurnya 127 tahun. Aku enggak percaya karena firman Tuhan nyata. Tuhan sendiri bilang bahwa umur manusia hanya 120 tahun saja. Ya, jadi kita bisa mengerti orang lain ngomong apa, kita cek dengan firman Tuhan. Kita bisa tegak berdiri, kita enggak goyah. Sekalipun goyah itu cuman merenung-merenung, terus bergumul-gumul gitu. Akhirnya kita mendapatkan karena ada Roh Kudus kan di dalam kita yang juga meneguhkan firman itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Artinya kita bisa berpikir jernih, oh iya, walaupun itu sambil berjalan, kita itu mengertinya. Kita nggak bisa langsung pas gitu. Roh Kudus ngomong apa, dan kita juga ngerti ayatnya atau tulisannya seperti itu. Tetapi untuk bisa di hati ini bisa pas, nyaman, dan kita menerima dengan rasa syukur, dan kita bisa yes, terus kita bisa menyatakan dengan mulut kita. Itu suatu kebenaran yang memerdekakan sampai segitunya. Itu butuh perjuangan. Pelajaran setiap hari. Nah, jadi kita harus menghitung umur kita supaya hari-hari kita bijaksana. Kenapa? Kita setiap hari punya masalah supaya kita bijaksana. Mazmur juga katakan supaya kita belajar setiap hari menghitung hari-hari. Hari-hari apa itu? Hari Senin. Ya, hari Senin kita mengalami apa? Masalah apapun, kalau kita ngomong sama Roh Kudus, kita punya firman, kita itu pasti ngerti kok. Ya, kita pasti memilih. Kita tahu resiko memang, salib. Ya, salib kita adalah ada di Lukas 4 ayat 23. Itu adalah kalau kita ini harus menyangkal diri, ya toh, memikul salib kita, dan kita juga harus mengikut Yesus. Itu setiap hari ada di Lukas 9 ayat 23. Ya, itu kita harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Artinya begini, dalam masalah sekecil apapun, ya, karena hidup kita kan bukan milik kita lagi, toh. Bukan milik kita sendiri, milik Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita alami sejujurnya harusnya kita itu ngomong-ngomong sama Roh Kudus. Karena yang punya tubuh kita itu adalah Roh Kudus. Karena setan itu berkeliling mencari mangsa yang bisa ditelan. Jadi kalau kita itu hanya masalah yang besar atau kita ini istilahnya cuma berdoa, Bapak aku pada saat ini mau pergi ke berkati aku, lindungi aku, begini, amin. Ya kan gitu. Nah, terus padahal kita ini ngalami hal yang tidak enak.
kita nggak ngomong. Mestinya kita mau, mama ke kota anu, kita mau berangkat. Tuhan, aku ini mau berangkat. Aku percaya Engkau bersamaku. Kan gitu mestinya ya. Ya, Tuhan, aku naik angkot ini. Aku naik sepeda motor. Nah, Tuhan, aku mau menyanyi buat Engkau. Nyanyi. Sekalipun nanti ditabrak sepeda dari belakang, brok, melayang. Seperti saya dulu itu, melayang. Saya pas nyanyi, ditabrak sepeda motor dari belakang, saya dengar, brok gitu. Saya lihat, loh, orang-orang kok pada melihat di arah saya. Loh, saya kok terbang. Loh, kenapa? Saya lihat tadi di jalan saya mulus saja, nggak ada yang lekok-lekok, nggak ada. Terus tahu-tahu saya jatuh. Nah, itu yang orang lain itu semua lihat pada saat saya sudah jatuh, terlempar jauh gitu, ya, saya begini, kayak ada yang giniin. Jadi kalau saya jatuh, sepeda motor saya sudah lari dulu, saya kan jatuh ini dari duduk sepeda motor kan begini. Ini Kak mesti natap aspal gitu ya. Tapi anehnya itu kayak saya terasa banget kayak ada yang giniin. Kayak ada yang gini. Jadi saya terseret bergeser sampai berapa ya, 100 meteran. Surat itu. Terus akhirnya saya itu tanya, loh, kenapa ya aku? Pak, kenapa aku kok jatuh? Gitu. Loh, Ibu ditabrak dari belakang gitu. Hah? Ditabrak? Loh, nah itu orangnya yang nabrak itu berdarah-darah. Saya cuman sini dalamnya cuman lecet gini, saya pakai jaket tipis gitu. Dan saya aja. Saya heran. Lah, itu kemurahan. Jadi kalau kita semuanya kita mau apa saja, itu kita ngomong sama Roh Kudus. Itu kita setidaknya ada perlindungan. Sekalipun kita itu ada dalam bahaya maut setiap hari, ya kan? Paulus kan bilang gitu kan? Kita ini ada dalam bahaya maut setiap hari. Makanya itu kita harus melakukan. Nah, untuk bisa menyangkal diri, itu sebetulnya kayak apa sih? Ya seperti tadi, kita tuh nggak bisa apa-apa kan? Kita nggak bisa apa-apa. Nah, kita itu jujur di hadapan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Ya seperti itu tadi, kita kronologi mau kemana, kita ngomong. Kita mau makan, ya kita ngomong. Kita juga mau menikmati itu, kita sambil mengunyah, Tuhan terima kasih. Jadi selalu memikirkan, selalu ini gitu. Sekalipun kecokot gitu ya. Kecokot, aduh Tuhan aku kok kecokot. Kecokot itu nanti lama-lama bisa kayak ini, aku bersyukur. Jadi kayak kesakitan itu tidak membuat kita itu kayak mangkal gitu ya. Gergeten atau geram gitu, enggak gitu. Lama-lama akan menjadi sesuatu yang ini, dan kita tahu bahwa kita bisa ngomong, oleh biru-biru Tuhan Yesus aku sudah disembuhkan. Sebelum aku disakiti, aku sudah sembuh. Jadi itu caranya untuk bisa kita itu menyangkal diri kita nggak mampu, tapi firman Tuhan yang kita baca, kita bergaul sama Roh Kudus, kita pasti akan bisa memikul salib. Kita bisa menyangkal diri. Ya kan? Seperti itu. Nah, makanya kita bisa mengikut Yesus. Kalau kita ini hal-hal yang kecil, kita juga tidak lakukan bersama dengan Roh Kudus, kita tidak bisa. Kita nginjil itu tidak bisa, karena penginjilan itu sebetulnya tuntutannya adalah nyawa. Nyawa itu bicara tentang apa? Satu piring nasi.
satu piring nasi itu bisa menjadi nyawa bagi kita. Ya kan? Karena kalau kita tahu kita di dalam Tuhan, ya kan? Kita kita harus wajib hidup sama seperti Kristus. Kita tahu kita bagaimana caranya kita mendapatkan sesuap nasi itu, kita nggak perlu mikir, nggak perlu beriman, kata Tuhan. Karena burung di udara aja nggak usah menanam. Kita sebetulnya nggak usah kerja pun bisa makan. Kalau untuk urusan makan kan. Tapi seringkali dengan penginjilan kita punya sedikit, ada orang yang datang, kita juga tidak bisa kasih ke mereka karena kita lapar. Nah, ada juga nanti ditingkatkan sampai seluruh harta kita, bahkan sampai nyawa. Penginjilan itu juga nyawa. Jadi melayani Tuhan, kita keluar itu sebetulnya taruhannya nyawa. Apakah kita mampu? Kalau sebetulnya setiap hari saja dalam hidup kita itu tidak menyangkal diri. Artinya menyangkal diri itu gini, beri. Ayatnya begini, beri maka kamu akan diberi. Coba kalau ada orang datang, ya minta sesuatu. Firman Tuhan katakan, kalau orang itu mau minta kita hutang gitu ya. Ternyata Tuhan bilang bahwa jangan pernah kita menolak orang yang berhutang. Bisa enggak kita memberi pada saat kita punya? Kita jujur. Senang mana? Senang tidak memberikan. Tapi firman Tuhan bilang, harus memberi pinjaman. Ya kan? Nah, itu kita latih setiap hari. Sehingga pada saatnya kita akan bisa mengatasi. Ya, seperti Tuhan bilang bahwa kalau manusia itu menyangkal diri, memikul salib, ya toh setiap hari dan mengikuti Yesus. Kalau Yesus sudah lakukan, mengosongkan diri, ya toh dirinya mengambil rupa seperti hamba, ya toh lebih rendah daripada para malaikat. Dia kerjakan buat kita. Kita sebetulnya mengerjakan keselamatan itu intinya begini. Yesus sudah bayar lunas. Kita ini yang sebetulnya harus bayar kan? Ya kan? Ya kan? Nah, karena Yesus sudah bayar, Ya. kita merespon mengerjakan keselamatan setiap hari itu, kita ini sebetulnya ngeredit. Kita bayar sedikit-sedikit setiap hari. Melakukan firman. Seperti yang Yesus. Jadi simpelnya kesimpulannya seperti itu. Jadi kalau Yesus sudah bayari kita lunas, ya kan? Lah, kita wajib juga bayar ke Yesus dengan apa? Melakukan apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita seperti firman Tuhan. Itu PR kita dan harus. Ya. Amin. Jadi Haleluya. lagi yang kedua, karena kenapa? Kita harus menderita karena kebenaran. Ya, karena kita itu akan mendapatkan pertimbangan kita adalah mendapatkan upah di surga jauh melebihi segala sesuatu. Yes. Sehingga kalau kita berlatih menderita karena kebenaran itu ada berkat Tuhan yang tidak bisa diberikan oleh manusia atau kita upayakan tidak bisa. Karena memang firman Tuhan itu harus dilakukan supaya kita bisa mengecap. Nah, kalau kita sudah melakukan, kita dapat kekuatan, dapat pengertian, dapat hikmat, sehingga kita bisa, kalau kita melayani orang, kita bisa tidak menghakimi. Kita bisa sehati dengan orang yang
yang konseling dengan kita, yang punya masalah. Sehingga mereka itu terpuaskan oleh karena kita. Bukan hanya kata-kata saja, tapi juga nanti akan menjadi suatu chemistry, suatu hal yang memang disatukan, karena semua yang kita percaya kepada Tuhan itu adalah satu tubuh. Ya, kiranya kita semua ngerti. Ya, jadi upah kita itu besar. Makanya kita harus tahan menderita. Bisa tahan karena kita harus melakukan firman tadi. Untuk kita diberi tambahan oleh Tuhan kekuatan, pengertian, hikmat, dan kita itu rela untuk bisa menderita karena firman itu rela banget. Jadi maju, jadi ketagihan, kalau nyandu. Jadi menderita karena kebenaran firman Tuhan itu nyandu. Karena kita dapat pengertian, dapat hikmat, dapat kekuatan, dapat sesuatu yang ya tidak bisa diceritakan ke orang aja, memang bisa. Tetapi kita juga bisa akan melatih orang itu, membawa orang itu kepada pengalaman. Amin. Jadi itu yang bisa saya kasih sementara ini untuk bisa mengerjakan keselamatan setiap hari. Pengertian saya, kita itu harus bayar kredit ke Tuhan, gitu. Karena sudah dilunasi oleh Tuhan. Dan yang kedua, upah menanti kita, yaitu ada di Roma 8 ayat 18 itu dikatakan bahwa penderitaan sekarang ini ya tidak seberapa dibanding kemuliaan yang akan datang yang Tuhan kasih. Kita mau ke surga tingkat berapa, sebetulnya kita sendiri yang mau pilih, yaitu dengan mengerjakan keselamatan setiap hari. Artinya melakukan firman Tuhan setiap hari dalam segala sesuatu. Amin. 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 Oke. Jadi kira-kira ada yang belum Haleluya. atau belum silakan, mungkin di suatu ketika kita ngomong-ngomong sharing. Kalau ini kan dari pihak saya, ya. Nanti bisa bertanya tentang kehidupan sehari-hari. Karena memang kita sharing, ya. Kalau ini tadi kan enggak sharing. Saya cerita tentang pengalaman saya menangkap tentang keselamatan, takut orang mati, takut mati, tapi Tuhan jawab untuk mengerjakan keselamatan itu begini. Nah, sehingga dengan belajar sambil lalu kita mendapatkan pengertian dan kita teguh untuk bisa melayani Tuhan, melayani diri sendiri, rela menderita bagi orang lain, harta kita atau apa saja kita bisa kasih ke orang lain, ya, supaya kita mendapatkan orang itu kita bawa kepada Tuhan. Gitu. Amin. Haleluya. Saya kembalikan. Oke. Terima kasih, Ma. Karena saya ya yang mengenal Mama Nila, jadi ini karena masih panjang ya Mama waktu ke depan. Terima kasih untuk malam ini. Dan yang tadi Mama bilang itu tadi kesaksiannya yang Mama sedikit disampaikan sedikit ya. Tadi itu ceritanya Mama ini sama Papa pernah ngikuti KKR besar di Jakarta, dari Jawa Timur ke Jawa Barat, naik motor yang motornya udah OLD alias jadul, tanpa rem, PP. Makanya Mama tadi terbang melayang, tidak tahu-tahu kok sudah terkapar di jalan, tapi ada tangan yang menopang kepala Mama sampai Mama nggak kejeduk gitu. Itu karena apa? Ada jalan yang dilobangi dalam karena sedang perbaikan.
Sepanjang jalan Mama nyanyi muji Tuhan karena apa? Mama sedang batuk dan flu berat dicampur perjalanan itu hujan lebat. Tapi karena gerakan di hati Mama ini Tuhan suruh datang ke sana. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu KKR itu Mama sama Papa ini diberkati Tuhan dengan kesembuhan. Papa yang kacamatanya kayak pantat botol, akhirnya sembuh matanya Papa. Itu yang diterima, tapi perjalanannya itu tadi, Mama yang panas dingin, gergesen kermoyok gitu. Cerina pasti ngerti ini sama Bu Yuni ya. Kermoyok, gerges-gerges itu tadi, dan Mama ternyata kecelakaan, tapi tidak apa-apa. Dalam penyertaan Tuhan dan puji Tuhan, ini sebagian kecil, dan saya selalu dibilang sama Mama bahwa takut akan Tuhan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar seperti firman Tuhan tadi, dan lakukan firman. Saya menangis terseduh-seduh, bukannya kayak kita ini apa gitu ya, dapat yang kita inginkan secara daging. Firman Tuhan, apa aja firman Tuhan. Dan malam ini mari apapun yang terjadi dalam hidup kita, hari-hari yang kita lalui, mari kita mempelajari firman supaya kita tahu rahasia-rahasia di dalamnya, dan seperti Mama tadi bilang, firman Tuhan kalau kita lakukan bikin nyandu, bikin kecanduan. Seperti Cerina beberapa waktu lalu bersaksi juga kecanduan melakukannya, Bu, telepon. Bu, saya kecanduan untuk melakukannya. Sekarang ya Cerina ya, digenapi diteguhkan lagi ya oleh firman Tuhan yang disampaikan Mama, bahwa firman Tuhan kalau kita lakukan itu bikin kecanduan. Ya memang daging itu nyesek gitu ya, tapi ternyata kalau kita sudah berhasil melewati 1 kali, 2 kali, 3 kali, ternyata bikin kecanduan, dan itu betul. Seperti yang kita bahas beberapa waktu ya, Ce ya. Dan bahkan puasa pun Cerina kecanduan gitu. Melihat di balik apa yang kita terima, Tuhan ternyata melakukan yang wow banget gitu ya. Dan puji Tuhan, firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, mari kita selalu bersiap-siap. Kalaupun ya kita tadi kan itu ya Anggi, kita mau mati dulu secara daging atau rapture pengangkatan. Kita berdua tadi dengan keras bilang ingin langsung pengangkatan aja, enak gitu ya, karena ada rasa takut tersendiri. Tapi puji Tuhan, apapun caranya itu asalkan di dalam Tuhan maka semua baik. Dan mari kita selalu menyiapkan diri, kata firman Tuhan tadi ya yang barusan kita dengar, mari kita mempersiapkan diri. Jadi yang mengalami masalah, yang mengalami Cece Yuli, strong ya, mak-mak kuat, Cece Yuli, Cerina, 10 tahun bergumul, Tuhan berikannya adalah sampai kayak nggak percaya Cerina ya, Bu, jadi dapat hadiah pertama kali dari suami tercinta yang dipergumulkannya selama 10 tahun. Bu, ternyata aku jadi kecanduan loh Bu, untuk ini gitu, melakukan firman. Haleluya. Ini diteguhkan ya Cerina, terus semangat ya C. 10 tahun dalam pernikahan Tuhan jawab, dan sekarang pergumulan dengan anak yang Tuhan percayakan. Dan C. Yuli strong, Veronica mana ini dia, strong. Christine, semangat kuat ya Dek, Christine. Mari kita kecanduan melakukan firman Tuhan ya Christine. Ya, dalam ujian, semangat ya, hari-hari ini sedang diproses dan berat secara daging, tapi biarlah ini kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, biar kita kecanduan ya melakukan firman. Dan dalam proses semua Ma, dan puji Tuhan C. Yuli, Mama Nina, Foni, Debbie saat ini sedang mengerjakannya. Amin. Jenny juga dalam proses, Ibu Yuni, dan kita semua ya, Santi juga,
secara manusia suaminya akan menceraikannya, tapi Tuhan nggak suka perceraian. Santi tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan tidak suka perceraian. Suami Santi belum mengenal firman. Ayo Santi yang menjadi pelaku firman ya. Nyatakan kuasa firman Tuhan ya. Sampai jadi pecandu untuk melakukan firman. Ayo Santi bangkit-bangkit. Semangat-semangat. Fitri semangat ya. Jitor. Libatkan Tuhan dalam pelayanan ya, di mana Jitor sekolah ini di sekolah kehidupan di Bogor, mau dibawa ke Papua, membangun Papua ya. Ya semangat kita semua, firman Tuhan mengajarkan kita malam ini, kita berkemas-kemas, kita bersiap-siap. Tantangan apapun yang di dunia ini hanya sementara. Mari kita mengejar perkara-perkara yang di atas. Oke, haleluya. Cek Jenny berdoa untuk firman Tuhan ya. Kondisi situasi oke? Oke. Unmute C. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu ya Bapak yang telah menyatukan kami pada malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Biar firman-Mu itu jatuh ke tanah yang subur yang membentuk setiap karakter semakin lebih lagi di dalam Engkau. Semakin serupa dengan Engkau ya Bapak. Kami ingin ya Bapak untuk terus bertumbuh dan berkembang di dalam Engkau ya Bapak. Tanamkanlah hati kami seperti hati-Mu ya Bapak. Dan kami menjadi perilaku apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi di dalam diri kami, di dalam nama-Mu ya Bapak. Sungguh kami bersyukur ya Bapak. Kiranya kasih-Mu juga, kemurahan juga, berikan kami kekuatan yang datang daripada-Mu untuk melewati setiap permasalahan dan pergumulan yang Kau izinkan terjadi ya Bapak. Kami mau ya Pak, api yang terus berkobar di dalam hati, api yang terus berkobar tidak pernah padam di dalam hati kami ya Bapak. Kami juga ingin ya Bapak, ya, hati yang terus mencari Engkau ya Bapak. Hati yang terus haus dan lapar akan Engkau ya Bapak. Kami ingin ya Bapak untuk menjadi seorang anak teladan seperti Engkau Bapak yang teladan ya Bapak. Jadikan kami perilaku yang untuk apa yang menjadi kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami tahu ya Bapak ketika kami bersandar di dalam Engkau ya Pak, setiap permasalahan yang Kau izinkan terjadi bukan masalah bagi kami ya Bapak. Karena kami punya Bapak yang luar biasa seperti Engkau ya Bapak. Kami untuk apapun itu kepadamu ya Bapak. Untuk mencurahkan urapan-Mu dan rawatan-Mu ya Bapak. Kuat di dalam setiap permasalahan yang Engkau izinkan ya Bapak. Kami tahu ya Bapak ketika kami bersama-Mu ya Bapak. Yang hasil yang ada pada kemenangan yang akan terjadi ya Bapak. Kami juga bersyukur ya Bapak setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapak. Karena kami tahu ya Bapak bahwa Engkau ya Bapak sedang menguatkan iman kami semakin bertumbuh lagi di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk firman malam ini ya Bapak. Kami bersyukur ya Bapak dan berdoa haleluya amin ya Bapak. Amin. Bapak terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena hamba tahu Tuhan, Mama Nila pernah divonis sakit oleh mulut dokter yang dokter manusia di bumi. Tapi hamba melihat semakin ke sini, hamba melihat Mama semakin sehat. Dan bahkan Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa. Hamba percaya bahwa penyakit pun bukan satu penghalang, bahkan sakit yang dikatakan oleh dunia bukan satu rintangan untuk anak-Mu melakukan firman-Mu dan melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Hamba menjadi saksi bahwa Mama sembuh dari sakit yang divonis oleh dokter. Hamba percaya juga Tuhan, anak-Mu yang di dalam jemaat-Mu ini mengalami sakit yang pernah dokter memvoniskan kepada Mama bahwa sakit yang seperti itu. Hamba percaya Tuhan, anak-Mu ini juga pasti sembuh karena Engkau memakai anak-Mu dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Bapak terima kasih, berkati Mama Nila, berkati Papa Srihono Tuhan, untuk menjadi orang tua bagi kami, seperti firman-Mu yang Mama sampaikan bahwa wanita tua harus mendidik wanita muda supaya ada di jalan yang patut.
yang Kau kehendaki ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk teladan beliau ini Tuhan, untuk melakukan firman-Mu. Bapa, Engkau pakai lebih dahsyat dan heran lagi untuk pekerjaan-Mu, kesehatan, kekuatan. Hamba minta jika berkenan panjang umur ada untuk orang tua kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk nenek juga Tuhan yang jadi teladan, di mana nenek tidak pernah marah, bahkan selalu sukacita, yang merindukan pulang sejak belasan tahun yang lalu sampai detik ini masih hidup dan kami masih bisa melihat senyumannya. Tuhan, berikan kekuatan untuk mama dalam merawat nenek. Terima kasih ya Bapak, berkati nenek, berkati Usi, berkati kakak, Kak Vensi Tuhan, dan juga Kak Rian, adik Bima Tuhan, berkati semuanya, berkati Lazarus, berkati Tuhan dalam pelayanan di tempat ini Tuhan, Yayasan Lazarus, di mana Bapak banyak yang mengucilkan pelayanan ini karena isinya tidak ada orang-orang yang keren secara dunia, tetapi orang-orang yang hina di mata dunia, karena di dalamnya ada pelacur, ada kaum waria, ada pemulung, ada penzina, bahkan punya suami lebih dari 2 Tuhan. Bapak, bahkan ada yang melahirkan di luar pernikahan. Engkau izinkan hamba-Mu ini untuk melayani anak-anak-Mu ini Tuhan, yang secara dunia terbuang. Tuhan, Engkau yang membuka, Engkau yang menyertai, dan Engkau sang donatur sejati. Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa, kami percaya Lazarus dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau melihat ya Bapa, Lazarus yang dibangkitkan. Kami mau bersama-sama menyaksikannya. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Engkau kirimkan dana dari manapun Tuhan, Engkau kirim. Terima kasih ya Bapa, untuk mama dan papa kami yang menjadi orang tua di Lazarus, yang menjadi teladan bagi kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan. Engkau sumber jawaban, Engkau cukup bagi kami semuanya. Terima kasih ya Bapak untuk kami Tuhan yang mengalami pergumulan. Ini bukan akhir dari kehidupan, ini bukan sesuatu yang harus membuat kami lemah, karena kami percaya kekuatan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, dan kami mau Tuhan, oleh firman-Mu kami kuat dan kami mau melakukannya. Terima kasih atas setiap kesempatan yang Kau izinkan secara daging sakit, tapi itu semua untuk pertumbuhan rohani kami, dan itu vitamin bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengucap syukur di dalam segala keadaan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati setiap jam-jam yang ada di hari Rabu malam jam 6 Indonesia, jam 7 Tiongkok, hari Sabtu jam 6 Indonesia dan jam 7 Tiongkok, hari Minggu jam 9 pagi, jam 10 waktu Tiongkok, dan Minggu malam jam 6 Indonesia, jam 10 Tiongkok. Bapak berkati setiap jam-jam ibadah dan berikan kami semua kerinduan untuk ada di dalam hadirat-Mu, untuk belajar firman-Mu bersama-sama dan bertumbuh bersama-sama, berbuah bersama-sama. Terima kasih ya Bapak untuk dana misi yang sudah dikumpulkan oleh beberapa anak-Mu. Bapak, biarlah Tuhan semakin banyak memberi, karena semakin banyak tertolong oleh dana yang sudah kami kumpulkan. Bapak, terima kasih untuk hamba-Mu di Medan, di Sumatera sana, yang saat ini akan mendirikan rumah darurat yang membutuhkan uang 5 juta ya Tuhan. Kiranya Engkau cukupkan uang ini Tuhan, sehingga rumah dari hamba-Mu ini akan berdiri ya Tuhan. Kalau bisa lebih dari itu Tuhan, kami memberi supaya Tuhan
anak-Mu ini mengerti bahwa di dalam Tuhan kami harus saling menopang, saling mensupport satu dengan yang lain. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan, dan juga yang belum bisa memberi, Engkau tahu keadaan dari seluruh jemaat-Mu. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan maupun yang belum memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami malam ini ya Bapak. Dari awal pertengahan hingga akhir Engkau sudah menyertai kami. Dan kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia dimenangkan Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami rindu Tuhan, para pemimpin-pemimpin di bangsa kami dilawat Tuhan, dimenangkan Tuhan, disertai Tuhan. Karena kami percaya ketika kami taat, kami bukti kami taat kepada Tuhan. Berkati Cina, berkati Tiongkok, di mana Engkau mengutus anak-anak-Mu ini Tuhan, kesejahteraan kota, di mana kami berada, itu kesejahteraan bagi kami semuanya. Terima kasih ya Bapak. Cina dimenangkan Tuhan, Cina dilawat Tuhan, melalui anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ini yang sudah Engkau kirim ke China Tuhan, melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan, yang akan menjadi pemimpin di masa depan, yang akan memenangkan Cina. Kami percaya Tuhan, melalui anak-anak-Mu ini yang sudah Engkau utus ke Cina, akan menjadi terang dan garam bagi Cina. Terima kasih ya Bapak, China dimenangkan Tuhan, China dilawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapak, kami memberkati bangsa-bangsa, kami memberkati pandemi yang sudah Engkau izinkan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena di dalam setiap peristiwa Engkau campur tangan dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapak, biarlah ini satu alarm besar, satu peringatan bagi kami bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan. Kami, tempat kami bernaung aman ada di dalam Tuhan. Dan biarlah peristiwa pandemi ini mengingatkan seluruh umat manusia untuk mencari Tuhan dan waspada akan kematian yang tiba-tiba. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa dan kami mengakhiri ibadah malam ini. Sebelum kami mengakhirinya, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Mari angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa di surga, dengan cinta kasih sayang anaknya Yesus Kristus bagi kita semua dicurahkannya, serta Roh Kudusnya diberikan bagi kita untuk menjaga, menghibur, melindungi, menuntun kita kepada kebenarannya sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita sesuai dengan ukurannya. Terimalah berkat ini dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati keturunan-keturunanmu, diberkati pekerjaanmu, ternakmu, dan semua yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Sebab engkau takut akan Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Buka kamera. Mari kita buka kamera.